sambil menunggu slide, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan materi keuangan. Kemarin siang saya berkunjung ke sini, kemudian melihat kandang dengan teman-teman. Sedikit banyak saya juga sudah melakukan inventarisasi ya terkait produksi burung puyuh ini. Jadi tapi itu masih merupakan bagian kecil yang sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Budi itu perlu dieksplor lagi ya ke depannya gitu. Baik, mungkin semua ya? Slide pertama. Semua ya? Udah datang. Nah, nama kegiatan kita pada hari ini adalah pengabdian kepada masyarakat ya, PKM mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Pamulang di peternakan burung puyuh Arsan Farm Cisauk, Tangerang. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan identifikasi peluang dan potensi untuk meningkatkan pendapatan pada usaha peternakan ini. Slide berikutnya. Nah, sebelum saya membahas terkait materi keuangan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan keunggulan dari ternak burung puyuh. Ya, jadi kalau menurut kebetulan anak saya kemarin kuliah di ITB ya, jurusan biologi. Kemudian saya kemarin minta tolong untuk mencarikan sumber informasi ya. Jadi coba dilihat apakah di jurnal ITB ada terkait dengan penelitian mengenai burung puyuh gitu. Nah, ini saya dapat sedikit materi, ternyata dari kandungan protein ya untuk burung puyuh ada sekitar 13,1% dan lemak sekitar 11,1% ya, di mana kandungan tersebut lebih baik dibandingkan dengan ternak unggas lainnya. Sehingga ini sebenarnya potensi yang sangat baik sekali. Kemudian nilai jualnya juga relatif tinggi ya. Kemudian dapat berproduksi dalam usia muda, artinya tidak terlalu lama untuk menunggu panennya. Kemudian modal yang akan kita investasikan itu juga kalau untuk skala rumah tangga itu sebenarnya relatif tidak terlalu besar ya. Jadi nanti mudah-mudahan setelah PKM ini mungkin Mas Abio bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, bisa dengan kita, bisa dengan masyarakat setempat mungkin untuk lebih meningkatkan lagi usaha ini di masa yang akan datang. Next. Nah, ada beberapa hal yang kami inventarisir ya terkait dengan potensi untuk pendapatan usaha. Yang pertama itu terkait dengan telur ya yang dapat dipanen setiap hari. Kemudian yang kedua, daging burung puyuh yang sudah akhir itu ternyata dapat diolah untuk industri makanan ya, baik skala rumah tangga maupun yang lebih besar ya. Kemudian bulu burung puyuh ya itu ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan ya. Misalnya kalau kita ingin buat koceng ya, mungkin bisa memanfaatkan dari bulu burung puyuh ya. Nah, ini juga potensi-potensi yang mungkin bisa kita ekspor ke depannya. Kemudian kotoran burung puyuh ini juga dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik ya. Jadi kalau kami di BPPT ada yang namanya Pusat Teknologi Lingkungan ya. Itu di pusat itu kami mengembangkan terkait dengan teknologi pengolahan sampah ya, termasuk dari kotoran sapi, kotoran burung puyuh yang bisa dijadikan biogas ya, sehingga menjadi salah satu sumber energi alternatif di masa yang akan datang ya. Karena kan kita tahu energi yang kita punya sekarang ya ini kan kalau yang tidak terbarukan agak sulit, terbatas ya, sumber dayanya terbatas, sehingga kita perlu mencari sumber energi alternatif yang lain yang mungkin masih bisa kita eksplor ke depan. Next. Nah, ini sedikit analisis, mungkin ini masih jauh dari apa yang sebenarnya terjadi ya. Ini saya coba meng-capture ya terkait dengan pendapatan usaha Arsan Farm ya. Jadi setelah saya kalkulasi hitung-hitungannya ya, ini untuk 1 bulan ternyata baru sampai tahap
break even point ya. Ini mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi bahkan mungkin agak minus sedikit gitu ya. Ya, ini salah satu hal yang kemarin coba saya inventarisir, kemudian dicarikan jalan keluarnya seperti apa gitu ya. Next. Nah, kemudian saya membuat satu ilustrasi ya. Kalau seandainya kita ingin meningkatkan pendapatan usaha, ya, saya asumsikan untuk penjualan burung puyuh ini, ya, asumsinya di awal saya merencanakan memelihara itu sekitar 1000 burung puyuh. Ya, kemudian produksi telurnya itu sekitar 850 butir per hari. Ya. Kemudian seandainya saya kalikan ya 894 juta rupiah. Nah, kemudian dari produk sampingan yang tadi saya sampaikan akan kita coba untuk komersialisasi ya. Contoh misalnya terkait kotoran, Pak. Itu kalau saya asumsikan sehari ada 3/4 karung, maka tinggal dikalikan, itu menghasilkan nilai ekonomis sekitar 1 juta ya. Kemudian penjualan burung puyuh akhir, ya ini juga bisa kita lakukan ya. Itu juga punya nilai ekonomis ya. Sehingga berdasarkan ekspektasi ini saya harapkan nanti Asanfam ya itu tidak hanya mencapai titik impas dalam proses kegiatannya ya, break point atau hanya payback period ya, tetapi juga ke depan keuntungan yang diperoleh semakin meningkat ya, sehingga mungkin ke depannya nanti Asanfam yang tadinya hanya punya 1 pegawai nanti ke depan mungkin punya 2 pegawai dan seterusnya ya. Next. Nah, ini kesimpulannya. Jadi untuk meningkatkan pendapatan usaha ini ada beberapa strategi. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Sugianto, mohon izin Pak ya, waktu di depan. Jadi yang pertama mencari alternatif pakan yang lebih murah untuk mengurangi biaya produksi ya. Kemudian yang kedua memanfaatkan kotoran burung untuk dijadikan pupuk organik yang menghasilkan keuntungan ekonomis ya. Kemudian berikutnya memanfaatkan burung puyuh yang sudah akhir untuk dijual sebagai bahan makanan yang menghasilkan keuntungan ekonomis. Kemudian yang berikutnya membuat kandang sendiri ya, sehingga biaya produksi bisa ditekan ya. Kalau selama ini kandangnya sewa, nanti diharapkan ke depan jangan sewa tapi kita buat sendiri gitu loh, sehingga bisa menekan ongkos atau biaya produksi. Kemudian yang terakhir memanfaatkan bulu ya, bulu burung puyuh untuk dijadikan kerajinan tangan ya. Ini mungkin salah satu bentuk inovasi ya untuk menggali potensi pendapatan di masa yang akan datang. Baik, next. Nah, ini harapan kita semua ya, mungkin harapan teman-teman, harapan Pak dosen, harapan Pak RT, harapan Pak Abiu ya. Jadi kalau dengan menyebut bismillah, kalau sekarang kondisi Mas Abiu seperti ini, 1 atau 2 tahun ke depan ini kandangnya sudah bukan hanya 1 atau 2 tapi sudah berderet-deret ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi ya. Jadi mudah-mudahan PKM yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat ya, mudah-mudahan juga bisa memberikan motivasi baik kepada Mas Abiu maupun kepada teman-teman, dan insya Allah ya mungkin bisa membuka pemikiran baru ya bagi teman-teman untuk lebih mengeksplor ya kemampuan kita di masa pandemik ini ya. Karena terus terang di masa pandemik ini kan kita ada 2 fokus yang harus kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan tingkat kesehatan kita, yang kedua terkait dengan tingkat ekonomi ya. Terus terang tingkat perekonomian kita kan masih minus ya, kalau nggak salah kemarin yang disampaikan oleh Bapak Menteri ya, sehingga diharapkan muncul wirausaha baru yang nanti bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat ya, terutama masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.